Proses pengolahan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Teva Milk dan apa bedanya satu dengan yang lain gitu? Seperti contohnya mungkin yogurt, es krim, atau cream cheese mungkin, atau butter. Teva Milk ini pertama kali memproduksi susu itu rasa tawar atau rasa plain. Halo Sobat Saintek, Halo Sobat Poli J. kembali lagi di podcast Resona Saintek bersama kami Duta Sains dan Teknologi dari Politeknik Negeri Jember. Jika di episode sebelumnya kita udah bahas soal pakan sapi dan bagaimana tim Teva Sapi Perah menjaga kualitas susu segar, kali ini kita akan lanjut ke tahap berikutnya yang gak kalah penting, yaitu proses pengolahan dan produksi di Teva Milk. Kita juga akan ngobrol langsung dengan narasumber kali ini yang sangat luar biasa, yaitu dengan Bapak Hutama yang akan bercerita bagaimana caranya Teva Milk memastikan susu tetap segar, higienis, dan siap diolah jadi berbagai produk olahan lezat dan berkualitas tinggi. Nah untuk itu, yuk langsung aja kita simak obrolannya hanya di podcast Resona Saintek Poli J Kampus Berdampak. Baik, sebelumnya sudah hadir di tengah kita Bapak Hutama. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi di sini kita tidak akan jauh-jauh nih Bapak membahas terkait Teva Milk dan juga mungkin sedikit tentang susu sip ya. Iya. Jadi yang pertama itu setelah susu diperah dari Teva Sapi Perah nih Bapak. Di episode sebelumnya kita juga kan membahas terkait Teva Sapi Perah. Langkah pertama apa sih yang dilakukan agar kualitas dari susu ini tetap terjaga sampai diolah? Ya baik, terima kasih Mas Enrico atas pertanyaannya. Jadi untuk pertama itu kita lebih tahu dulu ya apa dari pengertian dari susu segar sendiri ya, bahwa susu segar adalah susu hasil perahan sapi perah ya, di mana komponen utamanya pada susu itu terkandung 88% air ya, lebih ya, karena benda cair. Dan susu ini memiliki kandungan gizi yang sangat baik ya, sekitar ada 3% lemak, 3% protein dan vitamin lainnya dan mineral. Karena benda dari susu ini adalah bentuknya cair, maka susu ini sangat rentan terhadap kontaminasi dari mikroorganisme atau mikroba. Maka diperlukan suatu perlakuan khusus terhadap kualitas dari susu ini agar susu ini dapat dikonsumsi secara aman maupun secara asuh ya, aman, sehat, utuh dan halal. Tentunya diperlukan beberapa perlakuan khusus untuk penanganan susu ini. Nah, contohnya kalau mulai dari kandang atau mulai setelah pemerahan itu harus dilakukan proses pendinginan atau proses cooling terhadap susu, sehingga pertumbuhan bakteri atau mikrobia itu tidak terjadi ya pertumbuhan, sehingga menjaga daya simpan susu lebih lama dari yang seharusnya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang Teva ya Pak, ini kan merupakan simulasi industri. Nah, pastinya alat-alat apa aja sih yang digunakan di Teva sendiri, dan apakah alat-alat tersebut sudah sesuai dengan standar industri modern? Dan pastinya ada mahasiswa yang terlibat ya. Bagaimana cara mahasiswa belajar SOP produksinya gitu Pak? Oke, ya untuk Teva dari Milk sendiri ini yaitu Teva yang didesain untuk sebagai media pembelajaran ya bagi mahasiswa, media pendidikan bagi mahasiswa, lalu juga ada sebagai riset penelitian bagi akademisi ataupun bagi mitra-mitra dari Politeknik Negeri Jember. Nah, maka dari itu kualitas atau SOP atau peralatan dari Teva Milk ini harus sesuai dengan standar yang ditetapkan ya. Jadi untuk peralatan dan SOP dari Teva Milk ini tentunya sangat berstandar dan kualitas industri, karena itulah disebut sebagai simulasi industri. Nah, untuk peralatan-peralatannya itu yang pertama kita memiliki
storage double jacket ya, yang dimana itu tujuannya untuk menjaga susu agar tetap dalam kondisi yang dingin, sehingga susu sebelum dilakukan proses pengolahan tentu harus dalam kondisi dingin agar susu itu tetap terjaga kualitasnya. Nah, setelah itu kita juga memiliki mixing tank yang digunakan untuk proses pencampuran dari bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Nah, setelah itu kita juga memiliki beberapa peralatan yang lain seperti homogenizer dengan tekanan, yaitu berfungsi sebagai homogenisasi. Lalu kita juga memiliki mesin pasteurisasi ya, dengan sistem yang plate heat exchanger ya, di mana artinya itu bisa meningkatkan atau memanaskan susu dengan waktu yang sangat cepat dan sangat tepat. Nah, setelah itu kita juga memiliki filling mesin ya, filling mesin yaitu mesin pengemasan dengan teknologi yang modern tanpa dengan bantuan manusia, full mesin semua. Lalu juga ada mesin retort, yaitu adalah mesin sterilisasi yang dimana proses sterilisasinya ini bisa mencapai 121 derajat Celcius. Nah, untuk peran mahasiswa sendiri, bahwa di sini sebagai media pendidikan ya, Tefamilk adalah salah satu fungsi dari Tefamilk itu adalah sebagai pendidikan, yaitu kita bisa mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana pengoperasian susu, pengoperasian pengolahan susu di Tefamilk ini, lalu juga ada bagaimana cara untuk formulasi dari pembuatan proses pengolahan susu dan turunannya. Nah, dan juga beberapa standar-standar atau SOP yang ditetapkan ini bisa dilakukan terhadap mahasiswa, sehingga nantinya ketika mahasiswa sudah mempelajari dari Tefamilk ini dan bisa dilepas di dunia kerja atau setelah lulus, itu mereka sudah memiliki beberapa pengalaman ya, ketika mereka nanti akan ke bidang industri atau ke bidang industri susu, itu tentu mereka sudah mempunyai pengalaman yang sebelumnya berada di Tefamilk gitu. Luar biasa sekali ya ternyata. Dari seluruh alat-alat yang tadi sudah disebutkan dengan SOP-nya itu Bapak, kira-kira proses pengolahan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Tefamilk dan apa bedanya satu dengan yang lain gitu? Oke ya, untuk produk yang kami hasilkan dari Tefamilk ini itu ada beberapa ya, dengan peralatan tadi ya, kita bisa memproduksi susu pasteurisasi ya. Susu pasteurisasi itu adalah susu dengan pemanasan sekitar 70 hingga 80 derajat Celcius. Nah, keunggulan dari susu pasteurisasi ini manfaatnya itu bahwa susu pasteurisasi ini tidak merubah ya, jadi sedikit sekali merubah kualitas dari susu segarnya. Jadi kandungan gizi dari susu segar itu sangat terjaga, sehingga kualitas dari susu ketika kita mengkonsumsi ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, lalu juga kita memiliki susu steril ya, susu steril yaitu di mana susu dipanaskan dengan suhu 121 derajat atau menggunakan metode retort di tempat kita. Lalu kita juga tidak menutup kemungkinan untuk membuat susu ultra high temperatur ya, di mana suhu dari UHT ini lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 141 derajat Celcius. Lalu juga kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan memproduksi ya hasil dari turunannya ya. Jadi melalui riset dan penelitian mungkin dari mahasiswa ataupun dari pihak akademisi, dari dosen, itu kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan memproduksi hasil turunan seperti contohnya mungkin yogurt, es krim atau cream cheese mungkin atau butter. Nah, itu akan bisa peran dari Teva sebagai media pembelajaran, media riset, media penelitian ini bisa kita kembangkan ke arah sana. Berarti tidak menutup kemungkinan di masa yang akan mendatang nanti Polije produksi seperti es krim gitu ya, yogurt. Luar biasa ya. Wow, nggak sabar nih Kak. Kalau untuk bahannya kan pasti sama ya, dari susu segar ya Bapak. Nah, gimana sih Bapak? Dari susu segar yang sama tapi bisa menghasilkan banyak produk seperti yang tadi ada 3 mungkin ya. Nah, gimana caranya dari tim Polije menentukan
formulasi dan rasa yang pas untuk produk tersebut? Oh ya, untuk penentuan formulasi dan jenis-jenis produk yang akan kita lakukan itu kembali lagi ya, tadi kita sebagai Teva Teaching Factory itu kita sebagai media dari penelitian atau riset dari akademisi. Jadi ataupun kita tim dari research and development dari Teva Milk sendiri juga melakukan riset penelitian terhadap rasa atau varian-varian baru. Untuk kita menarik ke belakang sejenak bahwa Teva Milk ini pertama kali memproduksi susu itu rasa tawar atau rasa plain. Ya, jadi untuk pertama kali produksi itu kita menggunakan rasa tawar. Setelah itu kita melakukan inovasi atau inovasi baru itu seperti penambahan varian baru, rasa baru ya. Untuk pertama kalinya kita meluncurkan rasa stroberi waktu itu, susu pasteurisasi rasa stroberi. Setelah itu ternyata mendapat respon yang sangat positif dari pihak lingkungan kampus ataupun dari masyarakat. Nah, respon positif tersebut membuat kami bersemangat untuk menciptakan varian-varian baru lagi. Seperti kemarin kita sedang meluncurkan 2 rasa sekaligus, yaitu rasa coklat dan rasa putih manis untuk susu pasteurisasi. Jadi peran Teva di sini hanya sebagai fasilitas untuk riset dan penelitian bagi seorang akademisi maupun mahasiswa, di mana nanti mahasiswa dan akademisi ataupun dosen yang melakukan penelitian di sini itu hasil penelitiannya bisa kita luncurkan sebagai produk-produk yang baru. Dan untuk terkait produk-produk tadi itu Bapak, produk unggulan Teva Milk untuk saat ini tuh apa saja, dan mungkin rasa apa yang paling menjadi favorit dari mahasiswa atau mungkin masyarakat? Ya, kita selalu mengikuti ya kemauan dari masyarakat atau permintaan lah, kebutuhan masyarakat, bahwa kita selalu memperhatikan keinginan dari pasar itu seperti apa. Nah, seperti untuk rasa andalan dari kami ya, andalan produk dari kami adalah susu pasteurisasi tentunya untuk awal ini. Dengan rasa stroberi ya, yang sangat menjadi respon yang sangat positif dari awal peluncurannya hingga kita kemarin meluncurkan susu rasa coklat, ternyata juga mendapat respon yang sangat positif. Dan tadi tidak menutup kemungkinan kita akan meluncurkan rasa-rasa varian baru ya. Mungkin contohnya kan kita juga bersinergi dengan Teva-Teva yang lain yang berada di Politeknik Negeri Jember. Sebagai contoh ketika ada Teva Greenhouse dari melon, itu kan akan menjadi sebuah komoditi baru ya untuk Politeknik Negeri Jember. Nah, kita Teva Milk ini sebagai salah satu bagian dari Politeknik Negeri Jember, mungkin kita akan menciptakan varian baru rasa melon ya. Itu adalah salah satu wujud sinergi kita antar Teva di Politeknik Negeri Jember. Luar biasa, karena jujur kalau kemarin varian yang saya coba, kami juga sempat nyoba kan kemarin itu Bapak, jalan-jalan santai di Disnatalis Polija yang ke-37 ya Kak. Dan memang enak semua sih ya. Tapi menurut saya sendiri sih kalau rasa mungkin sama seperti masyarakat lain, rasa stroberi memang paling enak ya Kak. Paling juara sih. Paling juara. Kan kemarin itu ada 3 varian, tadi juga disampaikan Bapak kalau misalnya mungkin nantinya akan ada varian baru, misalnya melon seperti itu ya. Kalau misalnya mau bikin rasa baru nih, Teva lebih mengikuti hasil riset kampus atau mungkin mengikuti tren pasar seperti itu? Kan banyak sekali ya Pak, mungkin dari masyarakat request, mungkin dari rasa matcha atau apa gitu ya yang lagi tren sekarang gitu. Matcha. Ya di sini peran Teva ya, di mana penelitian dari mahasiswa atau dari akademisi atau dari tim dari research and development dari Teva Milk sendiri itu selama proses ini yang kita gunakan ya. Kalau permintaan dari masyarakat tentunya kita tetap mendengarkan ya. Salah satu perwakilan dari konsumen biasanya kan dari mahasiswa itu juga salah satu dari konsumen. Mereka juga mengikuti tren pasar ataupun keinginan dari pasar. Nah, untuk memenuhi tersebut ya kita selama ini sementara hanya dari penelitian, dari riset dari dosen ya, untuk menciptakan rasa baru ataupun produk baru. Nah,
itu ketika mahasiswa dia memiliki hasil penelitiannya, kami memiliki produk yang akan dikeluarkan gitu. Dan dalam proses pengolahannya ini sebenarnya keterampilan apa sih Bapak yang paling penting untuk mahasiswa kuasai? Mungkin terutamanya dalam Teva Milk ini ya. Teva Milk ini dibangun dari beberapa jurusan ya, dari lintas kerjasama antar jurusan di Politeknik Negeri Jember ini, bahwa yang pertama sebagai contoh mungkin dari jurusan peternakan terutama ya, kerjasama dari manajemen pemeliharaan sapi perahnya yang menghasilkan susu yang itu menjadi bahan baku utama dari produksi kita. Lalu juga ada dari jurusan teknik, di mana jurusan teknik ini berperan dalam pengoperasian pada saat proses produksi, di mana memang produksi di Teva Milk ini menggunakan mesin-mesin yang modern dan berbasis teknik, sehingga jurusan teknik juga ikut berperan di sini. Lalu juga ada jurusan teknologi pangan tentunya, yang dimana memang susu ini adalah salah satu produk olahan di mana teknologi pangan ini juga berperan di dalamnya. Tuh. Nah, kalau misalnya produk sudah jadi nih Pak, seperti peloncingan produk atau apapun itu, gimana caranya Teva Milk ini memastikan produk olahannya aman, memenuhi standar, atau mungkin misalnya BPOM atau logo halal atau seperti apa? Oh ya, untuk saat ini produk dari yang dihasilkan dari Teva Milk ini kami sedang mengejar dari standar nasional Indonesia. Jadi standar nasional Indonesia ini yang dikeluarkan oleh lembaga BSN atau Badan Standarisasi Nasional, di mana setiap produknya jika sudah tersertifikasi oleh SNI itu tentunya bisa menjadi suatu informasi bagi konsumen, di mana sertifikasi SNI ataupun sertifikasi dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI itu merupakan salah satu informasi kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan oleh Teva Milk ini itu terjamin keamanan pangannya. Ya. Sudah memenuhi standar Sudah gitu ya, memenuhi Bapak? standar ya. Ya, dan karena ini produk dari kampus juga ya Bapak, bagaimana Polyj ini sebenarnya memasarkan produk Teva Milk agar dapat bersaing dengan produk komersial lain yang sejenis ya terutamanya? Ya. Nah, di sini kita kembali kepada peran Teva ya, karena Teva Milk ini adalah bagian dari Politeknik Negeri Jember, yaitu adalah bagian dari institusi pendidikan, di mana kita juga bagian dari perguruan tinggi, di mana kita tujuan dibentuknya Teva ini adalah untuk mewujudkan cita-cita dari perguruan tinggi ya, di mana cita-cita perguruan tinggi itu adalah tridharma ya, salah satu tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah pendidikan ya, di mana pendidikan itu sebagai pembelajaran bagi mahasiswa bisa melalui praktikum ataupun pembelajaran, lalu juga riset dan penelitian, di mana riset dan penelitian dari akademisi ataupun dari mahasiswa, ataupun mungkin bisa juga dari mitra-mitra ataupun industri-industri, di mana memang tujuan utama dari kami adalah sebagai media riset atau sebagai media penelitian, di mana industri-industri besar atau mitra-mitra dari Politeknik Negeri Jember itu bekerja sama dan mempercayakan hasil pengembangan dari produk mereka kepada Teva Milk. Nah, dan setelah itu adalah juga salah satu bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, yaitu tridharma yang ketiga. Kita juga tidak hanya dengan industri, kita juga pihak masyarakat itu kita mempersilahkan sangat terbuka jika ingin mempasarkan produknya, jika ingin menjajalkan produknya, ingin mentrialkan produknya ke Teva Milk, itu kita sangat open sekali ya. Jadi untuk usaha kecil menengah UMKM itu juga bisa dia melakukan pengembangan produknya itu di Teva Milk, sehingga di sini kita bukan bersaing dengan brand-brand komersil, tapi kita bersinergi ya, bersinergi dengan masyarakat, dengan pihak industri, dengan pihak mahasiswa, ataupun jadi kita sebagai lembaga, suatu wadah lembaga pendidikan, kita membantu mewujudkan ketersediaan susu tersebut.
Dari awal pakan sampai dengan jadi produk jual nih Bapak. Pelajaran apa sih yang sebenarnya paling penting ingin Polij sampaikan ke masyarakat tentang kualitas dan inovasi pangan sendiri? Yang sebenarnya ingin Teva Milk ini tunjukkan ya kepada masyarakat atau konsumen itu adalah bahwa di mana kita menjalankan konsep Tridharma perguruan tinggi. Setelah itu kita juga membantu ketahanan pangan, mungkin ya sudah disampaikan oleh Pak Direktur ya, bahwa memang konsumsi susu nasional di Indonesia menurut Dirjen Ketahanan Pangan itu adalah konsumsinya itu sekitar 4,7 juta pada tahun 2004 juta ton ya. Nah, sedangkan susu yang berada di pasaran itu hanya baru sekitar 1 juta ton. Jadi masih ada defisit 3,7 juta ton yang harus dipenuhi oleh kita terhadap permintaan, di mana memang semakin zaman semakin ke sini itu kesadaran pentingnya minum susu itu semakin meningkat, sehingga permintaan susu itu banyak tapi tidak diimbangi dengan produksi yang lebih banyak juga, sehingga Teva Milk ini hadir, yaitu berperan sebagai pihak produsen juga sebagai pihak riset development. Itu kita membantu mewujudkan, menyediakan ya kebutuhan susu tersebut, karena memang sebenarnya tujuan awal kita memang menyediakan susu, membantu mengurangi defisit yang seperti sudah saya katakan tadi untuk ketahanan pangan, sehingga semua anak-anak di Indonesia, khususnya di lingkungan Politeknik Negeri Jember ataupun di wilayah Jember, itu bisa menikmati susu, karena memang susu itu adalah minuman yang memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, di mana ketika gizi dari suatu anak atau suatu orang itu terpenuhi, maka dia juga produktivitasnya naik. Jadi tujuan kita adalah membantu ya program pemerintah untuk dalam hal ketahanan pangan, sehingga membantu menyediakan ketersediaan susu yang kita masih defisit tadi. Sangat seru ya Kak ya, kita mendengarkan mulai prosesnya tadi Teva Milk mulai awal sampai produk-produknya, dan dari varian-variannya juga tiga rasa ya Bapak tadi? Tiga rasa. Dari rasa yang vanilla, susu putih, susu putih, stroberi, coklat, dan coklat. Ada, ya, dan nanti menutup kemungkinan bahwa kita juga akan meluncurkan varian baru ya dengan sinergi antar Teva tadi. Jadi ketika kita bisa saja meluncurkan rasa melon, atau di sini juga ada Teva kopi, bisa saja kita juga meluncurkan rasa kopi. Itu salah satu bentuk sinergi antar Teva di Politeknik Negeri Jember. Nah, jadi ditunggu aja ya teman-teman varian baru dari susu SIP Politeknik Negeri Jember, dan ya tentu saja mulai dari pengolahan modernnya, inovasi rasa sampai standarisasi mutu yang ketat tadi ya. Tapi tentu saja ya Kak, perjalanan Teva Milk nggak berhenti di situ saja ya. Nah, supaya produk kampus bisa benar-benar berdampak luas, Polij juga terus membuka kerjasama dengan berbagai mitra industri dan lembaga eksternal. Betul. Nah, maka dari itu, di episode berikutnya, kita akan ngobrol bareng mitra Teva Milk yang ikut berperan dalam pengembangan dan pemanfaatan produk-produk inovatif dari kampus. Dan ya, sekali lagi juga kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Utama atas ilmu yang telah diberikan terkait Teva Milk, terkait proses mulai awal, dan mungkin spill dikit nih terkait varian-varian yang akan datang nantinya di produk susu yang baru ya. Oke, dan tentu saja untuk podcast selanjutnya pastinya akan menarik sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan podcast Resonans Saintek. Polij Kampus Berdampak. Polij SIP.